Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abida Firdausyah. Saya dari kelas 11 IPS 1, absen 1. Di sini saya akan menjelaskan seputar kemerdekaan Indonesia, di mana Sultan Syahrir adalah seseorang yang pertama kali mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Berdasarkan buku berjudul Mengenang Syahrir, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang tersisihkan dan terlupakan, karya Rosian Anwar, dijelaskan bahwa Syahrir saat itu memang memiliki satu unit radio berwarna gelap dan tidak sempat tersegel di Dai Nippon. Karena tidak tersegel, maka radio itu dapat digunakan untuk menangkap siaran berita radio dari luar negeri yang belum sempat disensor oleh Dai Nippon. Rosihan mengungkapkan radio itu disembunyikan Syahrir di kamar tempat tidurnya. Dengan radio itu, Syahrir dapat menangkap siaran berita luar negeri yang tidak disiarkan dari Nippon. Salah satunya adalah siaran dari Radio Brisbane, Australia, yang dipancarkan pemerintah Hindia Belanda saat dalam pembuangan atau pengasingan di Australia. Kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya adalah harapan tinggi militer Kekaisaran Jepang. Dengan kemenangan tersebut, rakyat di benua Asia akan hormat dan tunduk dengan negeri Sakura. Kenyataannya ternyata tak seperti harapan, Kak. Namun Jepang enggan mengakui kekalahan dan justru menutup-nutupinya. Militer Jepang telah habis-habisan berjuang di front Pasifik, akan tetapi kemenangan justru semakin menjauh. Sadar hal tersebut, militer Jepang di Indonesia harus mencitrakan diri sebagai pemenang perang di mata rakyat bumi pertiwi. Pasukannya segera menyita banyak radio dari rakyat agar kabar kekalahan yang diterbitkan radio-radio Inggris atau Australia tidak tertangkap oleh telinga masyarakat Indonesia. Buku Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 1977 menyebut, sedari beberapa bulan sebelum penyerahan Jepang kepada sekutu, tentara Jepang telah menyita radio-radio agar penduduk tidak dapat mengetahui tentang berita-berita kekalahan Jepang dan perkembangan kemajuan sekutu di front Pasifik. Selain itu, semua media massa di Indonesia juga sempat dalam kendali petinggi militer Jepang, sehingga pembatasan penyiaran sempat diberlakukan. Meski menyita radio yang mampu menangkap siaran dari luar negeri, Jepang tetap berusaha agar orang Indonesia mendengar radio. Mereka telah membuat jaringan radio yang tetap dengan menempatkan pengeras suara di setiap desa. Hanya berita bagus yang menenteramkan rakyat yang disiarkan di radio, termasuk suara Soekarno untuk mengayomi rakyat Indonesia. Tentu saja tak semua orang Indonesia rela menyerahkan radionya begitu saja, Kak. Ada sekelompok orang seperti Sultan Syahrir berani ambil resiko dengan menyembunyikan radionya dengan maksud menunggu berita kekalahan Jepang. Pada akhir 1944, Jepang sudah tergerus di Indonesia bagian timur. Daerah tersebut sudah berhasil diduduki oleh sekutu yang makin menguat, baik di bidang peralatan, personil, maupun logistik perangnya. Kegarangan tentara Jepang kepada rakyat Indonesia telah menurun di tahun terakhir Perang Pasifik. Radio yang dimiliki sekelompok Syahrir ternyata sangat penting perannya dalam revolusi Indonesia. Jika peranan Syahrir di zaman penjajahan Jepang sangat penting, walau sempat berlawanan dengan dirinya. Syahrir pun segera mengadakan gerakan bawah tanah dan menyadap berita dari luar negeri. Ketika mereka mendapatkan beritanya, mereka tak langsung kuar-kuar. Berita dari radio asing itu dikabarkan diam-diam dulu ke sesama orang gerakan bawah tanah. Memberi berita ke Hatta pun Syahrir punya cara yang lebih aman, Kak, yakni melalui para keponakannya dari Banda Neira. Berkat siaran radio soal kekalahan Jepang itu pula, pemuda-pemuda revolusioner di Jakarta mulai bangkit. Mereka segera mengadakan rapat dan berkumpul untuk merumuskan tindakan selanjutnya. Berita kekalahan Jepang itu pula yang kemudian membuat mereka berani bergerak. Semua tak lepas dari peran Syahrir. Para pemuda tersebut lalu mendorong kaum tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apakah kalian sudah mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang aku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan senjata-senjata. Kalau begitu, Jepang sudah tidak wewenang lagi di negeri kita. Sudah saatnya kita memanfaatkan momen ini. Syahrir merupakan salah satu yang paling awal berhasil mengetahui rentetan kekalahan dari Nippon melawan sekutu dalam berbagai pertempuran di Pasifik. Bahkan pada 10 Agustus 1945, Syahrir akhirnya mengetahui Dai Nippon berencana akan menyerah pada sekutu.
setelah bom atom dijatuhkan Amerika Serikat di kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Berdasarkan siaran radio yang didengarkan, Syahrir kemudian menyuruh orang-orang kepercayaannya untuk mengantarkan informasi tentang kekalahan Jepang tersebut kepada Muhammad Hatta. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.